I'm not gonna try to stop you, man. Film ini mengisahkan seorang teroris psikopat internasional bernama Charles Lane yang diperankan oleh Bruce Payne tertangkap oleh FBI saat akan melakukan operasi plastik untuk menghindari hukuman. Untuk itu agen FBI membawanya ke Los Angeles dengan menumpang pesawat komersial biasa agar dapat diadili. Tanpa sengaja, John Carter yang diperankan oleh Wesley Snipes yang merupakan pensiunan seorang polisi terjebak dalam pesawat tersebut bersama Charles Lane. Lalu bagaimana aksi FBI dalam membawa Charles Lane ke Los Angeles? Apakah John Carter berhasil membantu FBI dalam tugasnya? Tonton terus video ini sampai habis bro. Jangan lupa juga untuk menonton film originalnya. Jom ke TKP. Scene diawali ketika bos mafia dan teroris internasional, seorang psikopat bernama Charles Lane melakukan operasi plastik untuk menyamar dan menghindari hukuman. Namun belum sempat dokter bekerja, Lane sudah mengancam dokternya. Dengan meletakkan pisau di leher si dokter, Lane berusaha untuk melarikan diri karena tim FBI sudah mengepungnya di luar rumah sakit. What time is it, Doctor? I want you to tell me what time it is. Tanpa pikir panjang, Lane pun berlari sambil melompat dari lantai atas rumah sakit. Aksi kejar-kejaran Lane dengan FBI pun terjadi. Malang bagi Lane, usaha pelariannya terhenti karena terhalang oleh mobil yang mengangkut galon air. Lane pun ditangkap oleh tim FBI. FBI berencana untuk mengembalikan Lane ke Los Angeles dengan menumpang pesawat komersial. Scene berpindah, di mana John Carter, seorang duda pensiunan agen rahasia Amerika, dan petugas polisi yang berusaha sembuh dari memori yang menghantuinya akibat kematian istrinya di salah satu minimarket, terburu-buru menuju bandar udara. Setelah melewati pemeriksaan, Carter pun masuk ke dalam pesawat dengan tempat duduk nomor 57, di mana tanpa sengaja di pesawat yang sama juga ada Lane berserta gengnya dan tim FBI. Pesawat pun tinggal landas. I'll go check for you. Norman, it is not polite. Suasana dalam pesawat tampak normal-normal seperti biasanya. Namun diam-diam, anak buah Lane sudah siap-siap untuk melancarkan aksinya. How do you do? Oh, does the thing most wondrous to be flattered by one of your 2, 3, 4. Seorang ibu sudah mulai cemas karena melihat salah seorang penumpang menggunakan borgol yang sedang bermain dengan anaknya. Hey. Do you know the time? Nampak seorang pramugari cantik sedang mendorong gerobak tempat makanan ke arah Lane. Namun, tiba-tiba ia mengambil pistol dari dalamnya dan langsung menembakkan ke arah anggota FBI yang ada di samping Lane. Pembajakan pun dimulai. You are. Sit your ass down! Sit down! Lane pun menuju ke ruang pilot dan mengancamnya dan mengambil mic yang ada di dalamnya seraya memberitahukan kepada penumpang bahwa pesawat sedang dibajak. Carter yang kebetulan sedang ada dalam toilet pesawat mendengar hal ini. Carter berusaha menghubungi otoritas bandara untuk melaporkan kejadiannya. Namun tak jauh dari dia, ada salah satu pembajak yang mendengar suara pembicaraan Carter. Ia pun menuju ke arah toilet tempat Carter berada. Dengan ilmu bela diri yang dimilikinya, Carter bisa menaklukkan si pembajak dan menjadikannya perisai untuk berhadapan dengan Lane dan temannya. Tapi Lane sudah terlebih dahulu mengajukan pistol ke arah pramugari yang bernama Marty.
Suasana dalam pesawat semakin menegangkan, yang berakhir dengan ditembaknya salah satu penumpang oleh Ren. Ren pun menembak temannya sendiri yang disandera oleh Carter untuk menunjukkan kekuasaannya. Pramugari Marty akhirnya bisa meloloskan diri dan langsung berlari ke arah Carter. Mereka pun berlari menuju ruang kargo pesawat. Di situ mereka dihadang oleh salah seorang pembajak yang berpura-pura menjadi pramugara yang bernama Vincent. Perkelahian pun terjadi, namun Carter bisa melumpuhkannya. Carter membuang bahan bakar pesawat untuk memasak pilot agar mendaratkan pesawat di bandara kecil yang bernama Louisiana. She was my wife. She was with me when I tried to stop a robbery. Upaya Carter untuk memaksa pesawat mendarat darurat diketahui oleh Ren, karena pesawat sudah mulai putar arah. Ren berusaha menelpon Carter, namun dalam pembicaraan lewat telepon tidak dijumpai titik temu. Anak buah Ren terus mencari posisi di mana Carter bersembunyi. Ketika pesawat mau landing akibat kehabisan bahan bakar, Carter berusaha melompat dari ruang kargo. Tiba-tiba anak buah Ren mau menembaknya, namun bisa dihalangi oleh Marty. Carter berhasil selamat keluar dari pesawat. Namun Marty harus membayar mahal perbuatannya menyelamatkan Carter. Serius tempat menangkap Carter yang mengiranya teroris dan membawanya ke gedung bandara. Di saat penumpang pesawat disuruh turun, Ren dan dua temannya keluar melalui ruang kargo untuk menghindari penangkapan. Pelarian Ren dan dua temannya ini dilihat oleh Carter. Tanpa buang waktu, Carter langsung mengejarnya dengan menggunakan motor polisi yang parkir di sekitar gedung bandara. Ren dan temannya pun tahu kalau Carter mengejarnya. Carter terus mencari keberadaan Ren dan dua anak buahnya di tengah-tengah keramaian pusat permainan anak-anak. Di sisi lain, pihak otorita bandara terus berupaya memenuhi tuntutan pembajak untuk mengisi bahan bakar, karena separuh penumpang pesawat masih disandra oleh pembajak di dalam pesawat. Take Dean, Peel, and Christopher. Kembali ke Carter, di mana posisinya sudah mendekati Ren. Melihat posisinya diketahui oleh Ren, Carter lari menuju salah satu permainan anak-anak dengan menaiki permainan tersebut. Tanpa buang waktu, anak buah Ren langsung mengejarnya dengan menaiki tangga. Tapi malang baginya, Carter sudah menunggunya di atas. Carter pun langsung menendangnya. Anak buah Ren langsung jatuh dan is dead. Suasana semakin tak terkendali di sekitar tempat permainan anak-anak. Ren terus mengejar Carter dengan sekali menembaknya. Carter berusaha sembunyi di sela-sela permainan kuda-kudaan. Pada momen yang tepat, Carter melompat ke arah Ren. Perkelahian pun terjadi, namun perkelahian harus terhenti karena polisi lebih duluan menangkapnya. Ren pun ditangkap dan dibawa ke salah satu ruangan gedung yang ada di bandara. Scene pun berlanjut. Carter menjumpai Ren. Di ruangan tersebut, Ren pun berbicara kepada Carter dengan santai, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Hal ini membuat Carter terbawa emosi. Carter meminta seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat untuk diturunkan. Namun Ren tidak menggubris. Instinct sort of wax your ass all over this floor. Don't fail them. Carter akhirnya pergi meninggalkan Ren. Akhirnya otorita bandara mengabulkan permintaan Ren untuk terbang kembali karena penumpang akan ditembak kalau tidak dikabulkan. Dengan santai, Ren berjalan menuju pesawat di tengah ketatnya penjagaan. Masing-masing sudut sudah standby polisi dengan posisi siap tembak. Does anything until I say go. Baru berjalan separuh tangga pesawat, dua anggota FBI yang mengawal Ren ditembak oleh anak buah Ren. Ren pun dengan cepat berlari masuk ke dalam pesawat. Aksi tembak-menembak pun terjadi.
anak buah Ren, Vincent, terus melepaskan tembakan. Sementara dari pintu pesawat, anak buah Ren yang lainnya melepaskan tembakan membabi buta ke arah polisi yang mengawal Ren. Tanpa buang waktu, Ren memaksa pilot untuk menerbangkan pesawat. Pesawat pun mulai berjalan. Junebug, the minute I laid eyes on your ass. Chief, I ain't had a challenge like that since I was in high school. Melihat kondisi ini, Carter menyuruh temannya untuk mengejar pesawat dengan menggunakan mobil. Teman Carter heran melihat aksi nekatnya ini, namun Carter tidak peduli. Mobil semakin mendekat ke arah roda pesawat bagian depan. Di saat posisi dirasa aman, Carter melompat ke arah roda bagian depan pesawat. Carter pun berhasil masuk ke ruang kargo pesawat. Namun di situ sudah ada anak buah Ren yang sedang mempersiapkan peralatannya. Perkelahian pun terjadi. Lagi-lagi Carter berhasil melumpuhkannya dan mengambil peralatannya. Carter terus berjalan dan membuka pintu yang tembusnya persis di ruang pilot. Carter memberitahu pilot kalau dia orang baik. Carter pun sembunyi di salah satu ruangan. Tak lama setelah itu, anak buah Ren masuk ke ruang pilot. Tanpa buang waktu, Carter pun melumpuhkannya. Ren terus menyandra pramugari Marty sembari menyuruhnya untuk membuka salah satu pintu ruangan. Begitu pintu ruangan dibuka, anak buah Ren sudah tewas. Tinggallah Carter dengan Ren. Perkelahian di dalam pesawat pun terjadi. Aksi saling pukul tak terelakkan. Keseimbangan pesawat sudah mulai terasa karena salah satu pintunya terbuka. Akhirnya Carter bisa mengalahkan Ren. Tendangan Carter memaksa Ren terlempar dari dalam pesawat. Ren pun is dead. Sebelum pesawat landing, pramugari Herty berusaha membersihkan bekas pukulan Ren yang menghantam muka Carter. Setelah pesawat landing, Carter dan Herty menikmati liburan bersama.